Selamat siang, Bu Krisna, dan senior yang lain. Sebelumnya, terima kasih sudah diberikan kesempatan dan waktu untuk mempresentasikan tentang breast cancer dan sedikit mengenai sphenoidectomy. Prancis, maaf Prancis, suaramu kurang keras atau earphone saya yang bermasalah ya? Slide-mu mana ya? Kok saya nggak bisa lihat ya? Oh ya, shit. Izin, Bli, apakah suaranya sudah lebih jelas, Bli? Dideketin lagi Prancis, gini ya, Iya, Bli. biar keras. Gian nanti takutnya nggak dengar itu. Ya, Bli. Iya, Selamat siang, Bli. kerasin lagi Prancis. Oke. Coba yang settingnya di Nggak, mikrofon. suaramu yang kurang keras, volumenya udah keras, cuma suaramu kerasin dikit. Iya, Bli. Ya, Bli. Ngomong dah. Halo, Bli. Ya, Bli. Sudah lebih jelas, Bli. Sudah ya, ya. Ya, Bli. Pertahankan, stabilkan gini suaranya, jangan lagi turun ya. Ya, Bli. Jadi, selamat siang, senior. Terima kasih sebelumnya atas waktunya yang sudah diberikan untuk memaparkan sedikit mengenai materi breast cancer dan hubungannya dengan sphenoidectomy. Izin tiang dengan Francis, dengan presenter dan pembimbing Bli Krisna. Izin untuk memulai. Kita mulai sedikit dengan gambar yang mungkin banyak teman-teman sudah tahu bahwa kanker itu merupakan suatu entiti yang multifaktorial, di mana ada banyak faktor yang berperan. Oleh karena itu, kanker itu merupakan suatu kondisi yang cukup sulit untuk ditangani. Karena pada saat kita menangani satu lokasi, misalnya di lokasi apoptosis, bisa terjadi perkembangan di area lain seperti di angiogenesis dari si kankernya. Sehingga semua aspek harus ditanganin agar kanker itu juga diobatin secara menyeluruh. Oke. Sedikit sebelum kita masuk ke dalam materinya, secara histopatologi, kanker dan prakanker di payudara itu dapat dibagi menjadi dua. Ini kita bagi menjadi bagian atas dan bagian bawah, yaitu di atas itu adalah pre-invasive cancer. Gampangnya itu selalu ada di bagian duktal dan lobular. Di slide berikutnya akan saya jelasin lebih lanjut. Nah, di sini kalau kita bisa melihat ada DCIS, yaitu ductal carcinoma in situ, yaitu 80% dari lesi prakanker, dan ada juga lobular carcinoma in situ. Lalu pada saat kita turun ke bagian invasive cancer-nya sendiri, yaitu merupakan 75% dari kasus-kasus tumor pada payudara. 79% itu merupakan invasive ductal carcinoma. Lalu 10% itu merupakan invasive lobular carcinoma. Ini sangat berhubungan dengan anatomi, sehingga pengertian tentang anatomi itu sangat bisa membantu untuk mengetahui dan mengerti kondisi breast cancer tersebut. Oke, sedikit mengenai anatomi. Seperti kita ketahui, itu payudara itu terbuat dari glandular dan stromal tissue. Yang tadi seperti saya jelasin sebelumnya, glandular tissue itu adalah kalau di gambar yang simple di sebelah kiri itu yang berwarna merah. Pertama ada outletnya di nipple-nya, lalu ada ductusnya, lalu ada lobul yang terbuat dari lobule dan alveoli. Nah, ini merupakan struktur yang mengeluarkan susu pada ibu yang sedang hamil atau yang sudah melahirkan. Di sekitarnya ada juga jaringan struma dan ligamen seperti suspensory ligament of Cooper yang merupakan struktur-struktur penyokong. Di gambaran sebelah kanan ada gambaran sagittalnya dan bagian anteriornya untuk lebih jelasnya. Kalau kita lihat di sebelah sini adalah gambaran struktur-struktur glandularnya, lalu supporting tissue-nya termasuk adipose tissue-nya di sini. Baik, kita balik lagi
di sisi kanan itu tadi adalah slide kedua yang saya paparkan. Lalu ini gambaran mengenai anatomi dan histologinya. Seperti kita ketahui itu, setiap lobul itu drain ke dalam suatu ductus lactoferus yang akan mengakhiri pada sinus yang ada di bagian nipple. Kalau kita melihat secara histologi, di sini kita bisa melihat pada saat kita memotong suatu lobul atau alveoli, kita bisa melihat secara sagital itu ada gambaran lumennya yang terisi dari sel-sel yang sensitif terhadap hormon, lalu ada myoepithelial cell dan luminal cell. Jadi di sini adalah lumennya, ini adalah luminal cell, dan ada myoepithelial cell atau basal cell di bagian sini. Lalu kalau kita melihat tabelnya lagi, kita bisa melihat bahwa ductal carcinoma in situ atau invasive ductal carcinoma itu berada pada ductusnya sendiri. Kalau untuk lobular carcinoma atau LCIS atau ILC itu terdapat pada bagian lobulnya sendiri. Untuk sedikit mengenai patogenesisnya, tadi melanjutkan dari gambar sebelumnya, pada dasarnya pada payudara itu ada dua macam sel. Ada suatu sel di tengah, yaitu yang disebut basoluminal cell, yang merupakan sel yang dapat diferensiasi tergantung dari kondisi menjadi sel basal atau sel luminal. Kalau kita lihat, basal cell itu terdapat di bagian perifer. Lalu kalau kita melihat luminal cell itu di bagian medialnya yang lebih dekat dengan lumen. Apa yang kita bisa lihat dari karakteristik dari sel masing-masing, yaitu kalau untuk basal cell, dia itu umumnya estrogen reseptor tidak ada, progesteron reseptor tidak ada. Lalu untuk luminal cell, karena dia di dekat dengan lumen, dia lebih sensitif terhadap hormon. Itu ada estrogen reseptor, progesteron reseptor bisa ada atau tidak. Yang paling penting adalah dia secara umum respon terhadap hormon. Ya, karena sekali lagi letaknya dari si struktur secara anatomis. Nah, ini terdapat satu bagan yang saya dapat di salah satu jurnal dan website. Menurut saya sangat bagus untuk menjelaskan secara gampang mengenai tipe-tipe dan subtipe dari breast cancer. Jadi sebelumnya, kalau kita melihat dari slide sebelumnya, kita menjelaskan mengenai histopatologi. Lalu untuk berikutnya ini kita deep dive lagi ke subtipe molekulernya. Secara umum ada luminal A, luminal B, HER2 type, dan triple negatif. Gampangnya, seperti yang tadi kita melihat secara anatomis, luminal A itu adalah tipe sel yang luminal. Lalu untuk triple negatif itu pada sel yang basal. Untuk basoluminal sendiri, dia bisa HER2 type atau luminal B. Karena tadi seperti saya bilang, dia bisa berdiferensiasi ke kedua masing tipe sel. Nah, kalau kita lihat dari persentasenya sendiri, luminal A itu merupakan paling sering. Lalu diikuti oleh luminal B, dengan persentase yang cukup sama pada 10-20% untuk HER2 type dan triple negatif. Kita juga bisa melihat pada tipe-tipe reseptor yang terdapat pada tipe kanker tersebut, pada luminal A dan luminal B itu cenderung terdapat banyak reseptor estrogen dan progesteron, terutama pada luminal A. Kalau HER2 type jelas dia ada HER2 positif reseptor. Lalu untuk histological grade yang bisa kita sebutkan pada saat status atau visita itu ada low grade dan high grade. Dan di samping saya kasih bagian tambahan untuk membantu menjelaskan, yaitu kalau low grade itu biasanya dia well differentiated.
Lalu untuk high grade, biasanya di poorly differentiated cells-nya. Nah, untuk prognosisnya sendiri, kita bisa melihat bahwa secara umum, melihat data yang ada, makin dari kanan ke kiri, prognosisnya lebih buruk. Jadi baiknya pada umumnya luminal A, luminal B itu prognosisnya baik, umumnya TNBC atau triple negative breast cancer itu mempunyai prognosis yang buruk. Nah, untuk modalitas sendiri untuk pengobatan yang dapat digunakan, karena luminal A, luminal B, terutama ada reseptor untuk hormon, dapat digunakan hormonal terapi atau di sini dinamakan endokrin. Sama juga untuk HER2 type dapat digunakan pengobatan yang respon terhadap reseptor tersebut. Contohnya adalah trastuzumab. Lalu untuk triple negatif, karena dia tidak mempunyai reseptor yang khusus, di satu sisi meskipun prognosisnya kurang baik, dia sangat respon terhadap konvensional kemoterapi. Sedikit menjelaskan sekali lagi untuk tipe-tipe subtipenya. Secara umum itu luminal A itu ER dan atau PR positif dengan HER2 negatif. Ada juga low KIE 67. Ntar ini akan dijelaskan lebih lanjut. Biasanya dia low grade, slow growing, dan mempunyai prognosis yang terbaik. Untuk luminal B, itu ada ER positif dan atau PR positif, HER2-nya juga positif. Low KIE 67, biasanya pada pasien-pasien muda, high grade, biasanya juga BRCA-nya juga positif. Biasanya dia bisa tahan lama, tapi disease free survival-nya biasanya lebih lama, tapi tetap tidak selama pasien-pasien luminal A. Untuk HER2 type enrich, yaitu 15-20%, dia respon terhadap trastuzumab. Nama lainnya adalah ERBB2. Lalu terakhir adalah TNBC atau yang disebut basal-like, di mana dia high grade tumor, mempunyai poor outcome sama early recurrence, yang disebut triple negatif. Oke, sedikit menyinggung mengenai KI67. KI67 itu merupakan suatu key marker dalam melihat proliferasi dari kanker, dan merupakan bila ada jumlah yang tinggi atau kadar yang tinggi merupakan prognosis yang buruk. Jadi KI67 yang merupakan sel di dalam protein yang meningkat pada saat diperlukan replikasi oleh sel. Kalau kita lihat dari hasilnya, kalau misalnya di bawah 10,6 itu dianggap rendah, tapi kalau didapatkan hasilnya lebih dari 10%, dianggapnya tinggi. Sedikit menyinggung mengenai, tadi sudah disebut mengenai BRCA1 dan HER2. Kalau kita melihat bahwa ada juga tumor suppressor gene yang sangat berperan dalam suatu breast cancer. Yang mungkin yang sering-sering disebut itu yang BRCA1 dan BRCA2. Ini merupakan mutasi pada tumor suppressor gene-nya sendiri dengan TP53. Lalu ada juga HER2 type, yaitu human epidermal growth factor receptor. Biasanya pada kasus-kasus tadi HER2 type breast cancer, dia terjadi overekspresi dari reseptor tersebut, sehingga terjadi stimulasi berlebihan untuk replikasi bagi sel. Oke, secara umum kita bisa melihat bahwa faktor resiko terhadap breast cancer ada major risk factors, minor risk factors, dan protective factors. Kalau kita bisa melihat dari major risk factors, kita bisa melihat bahwa memang kalau pasien adalah perempuan, mempunyai riwayat kanker payudara, dan ada riwayat atipia pada hasil PA, dan ada juga mutasi dari BRCA1 atau BRCA2. Nah, untuk minor risk factors ini
yang sering kita tanyakan pada saat anamnesis. Dan untuk protective factors-nya sendiri, secara umum, cara gampang untuk mengingatkannya adalah karena breast cancer itu merupakan suatu kondisi yang secara umum sensitif terhadap hormonal, apapun yang meningkatkan paparan kita terhadap hormonal itu akan meningkatkan resiko kita terhadap breast cancer. Sehingga kita tanya, apakah pasien ada early menarche, late menopause, ada juga dia umur pertama dia ada childbirth, ini ternyata merupakan faktor yang protektif. Lalu apakah pasien dengan estrogen replacement therapy atau pil KB. Untuk protective factor sendiri, terlihat bahwa early childbirth dan breastfeeding itu merupakan protective factors terhadap breast cancer. Nah, balik lagi, ini saya paparkan tadi bagian yang sempat penjelasan, di sampingnya ada tabel, mungkin kita lihat secara sekilas, bahwa lumina A itu disebut juga lumina A-like, IR-PR-nya positif, HER2-nya negatif, dengan KI67 yang rendah. Luminal B itu IR-PR-nya positif, yang HER2 negatif type, dengan PR-nya ada, tapi dia rendah, positif yang rendah, HER2-nya negatif, dan KI67-nya disebut high di atas 20. Ada juga yang lumina B yang cenderung HER2 positif, PIR-nya positif, progesterone receptor PR-nya bisa negatif atau positif. Nah, di sini HER2-nya mulai positif, KI67-nya bisa positif atau negatif. Untuk HER2 overexpression, kita bisa melihat bahwa IR-PR-nya negatif, tapi HER2-nya positif. KI67 juga bisa ada, bisa tidak. Lalu untuk basal-like, kita bisa lihat bahwa dia nama lainnya adalah triple negatif, IR, PR, dan HER2 negatif. Oke, kita lanjut sedikit mengenai TNM staging. Nah, ini saya kutip dari AJCC yang 8. Kita bisa melihat bahwa bisa, kalau kita mau menjelaskan sangat detail mengenai TNM staging dari suatu cancer secara klinikal maupun pathological. Namun mungkin secara garis besar, kita mungkin kalau misalnya masih meraba-raba, minimal kita fokus ke T1, T2, T3, dan T4. Yaitu T1, kalau kita melihat itu tumornya itu kurang dari 2 cm pada diameter terbesar. Untuk T2-nya lebih besar dari 2, tapi lebih kecil daripada 5 cm. Untuk T3, diameternya lebih dari 5 cm. Lalu untuk T4, tumor pada ukuran berapa saja, tapi sudah terjadi extension ke chest wall dan atau kulit. Ya. Lalu untuk T4A dan T4B ini merupakan subtipenya. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambarnya T1, T2, T3, dan T4. Oke, untuk lymph node-nya sendiri ada sampai 3 di T4, N3. Untuk N-nya juga bisa dijelasin secara detail, namun secara simpel kita bisa lihat bahwa ada metastasis ke ipsilateral lymph node level 1, level 2. Lalu untuk lymph node level 2, untuk N2 itu ada metastasis di sisi ipsilateral level 1, level 2 axillary lymph node, tapi dia clinically fixed atau macet, artinya tidak bisa di-immobile dan terfiksir. Lalu untuk N3 terjadi metastasis di ipsilateral infraclavicular, yaitu di level 3, dengan atau penyebaran ke level 1 dan 2. Nah, ini saya beri gambaran di slide berikutnya untuk lebih gampang mengerti level lymph node, yaitu patokannya adalah si pectoralis minor, yaitu di level 1 itu lateral ke pectoralis minornya, level 2 itu deep to the pectoralis minor, terus level 3 itu medial to the pectoralis minor. Ya. Jadi
Saya kali lagi, kita bisa di N1, mainnya di level 1 dan 2, lymph node-nya di sini. Lalu untuk N2, dia di level 1 dan 2, sama, tapi dia sudah secara klinis itu terfisir. Kalau misalnya untuk N3, nah dia sudah ada di level 3, atau ipsilateral lymph nodes. Ada juga catatan lain yaitu atau ipsilateral internal mammary lymph nodes di level 1. Oke. Nah, penting untuk diingat bahwa pada breast cancer, a higher level of involvement biasanya adalah prognosis yang lebih buruk. Tetapi the level of involvement is less important than the number of positive nodes. Berarti meskipun levelnya penting untuk diketahui, bila jumlah lymph node yang terkena lebih banyak, itu juga merupakan indikator prognosis yang buruk. Oke, untuk patologicalnya, untuk M-nya sendiri ada M0 dan M1. Secara umum, kalau M0 itu menandakan tidak ada clinical atau radiological evidence of distant metastasis. Kalau M1 dapat dilihat secara klinis maupun radiologis. Oke. Nah, untuk ajuan terapi pada breast cancer sendiri, tadi ini mengutip sedikit dari gambar yang depan, terlampir adalah modalitas-modalitas yang dapat kita gunakan untuk breast cancer. Jadi pertama ada taxane, yaitu kemoterapi untuk angiogenesis, ada juga trastuzumab, yaitu untuk HER2 dengan merek mungkin Herceptin atau Kadcyla yang lebih baru. Lalu ada juga untuk estrogen inhibitor, ada tamoxifen atau letrozole yang sering kita ketemukan di poli, itu yang suppress growth factor self-sufficiency. Untuk hormonoterapi sendiri, kalau kita bisa melihat pada saat estrogen reseptor itu terjadi binding oleh estrogen ke estrogen reseptornya sendiri, itu terjadi stimulasi dari sel-sel kanker. Jadi oleh karena itu pada kasus-kasus tertentu di mana dia HER2 terutama dia ER/PR positif dapat diberikan anti estrogen drugs. Nah, secara umum tamoxifen itu diberikan pada pasien yang premenopause, lalu letrozole itu diberikan pada pasien-pasien postmenopause. Ini oleh karena dengan cara kerjanya yang berbeda. Kalau tamoxifen itu inhibisi dari molekulnya tersebut, dari estrogen reseptornya. Kalau letrozole itu cara kerjanya itu dia menginhibisi, kalau saya nggak salah, izin koreksi adalah menginhibisi aromasin, yaitu adalah enzim yang mengkatalisasi konversi dari androgen ke estrogen. Lalu kita bisa melihat bahwa pada saat terjadi binding oleh molekul, terutama obat-obatan seperti progesteron, itu sinyalnya menjadi lebih lemah untuk sel divisi. Oke, tadi sedikit menyinggung tentang HER2. Ini biar ada gambaran yang lebih jelas. Pada sel normal itu ada HER2 reseptor pada sel mereka yang memberikan sinyal untuk melakukan divisi dan replikasi. Namun pada sel yang pada breast cancer itu terjadi multiplifikasi dari reseptor HER2 type, sehingga terjadi sinyal yang berlebihan untuk mereplikasi. Jadi ada sinyal-sinyal berlebihan dari reseptor tersebut yang dikirimkan ke nukleus untuk replikasi. Ini merupakan suatu target untuk terapi-terapi seperti trastuzumab. Ini gampangnya untuk tamoxifen, yang tadi saya bilang dia memblokir estrogen reseptornya. Oleh karena itu pada saat dia memblokir, dia kan selektif competitive inhibitor, estrogen itu tidak bisa melakukan binding terhadap si
reseptor tersebut sehingga tidak terjadi proliferasi dari kanker. Oke, secara umum tamoxifen bisa digunakan untuk beberapa indikasi. Seperti yang kita gunakan di poli for breast cancer itu biasanya 30-40 mg per hari. Nah, kita umumnya pakai 20. Lalu untuk letrozole sendiri, dia biasanya dalam bentuk 2,5 mg, diberikan 1 kali sehari, dan biasanya dikonsumsi selama 5-10 tahun. Dan ini penting diingat, diberikan pada pasien-pasien yang sudah menopause. Nah, ini yang tadi saya bilang dia merupakan golongan aromatase inhibitor. Nah, untuk letrozole sendiri, dia bisa digunakan sebagai adjuvant treatment untuk breast cancer, extended adjuvant treatment of early breast cancer, dan maupun first and second line treatment of advanced breast cancer. Untuk trastuzumab sendiri, dia merupakan golongan dari obat-obatan yang anti-HER2. Dia bisa digunakan pada pasien-pasien adjuvant breast cancer maupun metastatic breast cancer. Untuk pasien-pasien yang metastatic breast cancer ini bisa dipakai pada kasus-kasus berbarengan dengan paclitaxel untuk breast cancer yang ekspresi HER2-nya berlebihan. Oke, untuk dosisnya sendiri, pada saat dia digabungkan dengan platinum drug seperti paclitaxel atau carboplatin, initial dose-nya itu adalah 44 mg per kilo selama 90 menit, lalu dilanjutkan dengan 2 mg per kilo selama 30 menit. Ini untuk 12 minggu pertama. Nah, habis itu pada week lanjutannya bisa diberikan dengan dosis 6 mg per kilo dengan infusion selama 30-90 menit setiap 3 minggu. Oke, sedikit menyinggung mengenai salpingo ovarectomy. Terlampir adalah gambaran untuk hysterectomy dan tipe-tipenya. Kalau kita melihat bagian yang biru ini merupakan ovarium dan tuba fallopi. Pada saat kita mengangkat keduanya, kita sebutnya salpingo ovarectomy. BSO itu kata lain dari bilateral salpingo ovarectomy. Nah, kita bisa melihat ovarectomy itu merupakan pengangkatan secara surgical dari satu atau kedua ovari yang bisa dilakukan secara laparoskopi atau open. Ya, itu bisa dari catatannya bisa dilakukan untuk patologi ovarium. Nah, juga bisa dikerjakan untuk risk reducing purposes, yaitu reducing the risk of cancer atau untuk fertility preservation. Oke, harus diingat bahwa karena tindakan yang merupakan cukup invasif, harus selalu ditimbang benefit dan risknya. Karena meskipun pengangkatan dari satu ovarium itu tidak mengafek hormonal status orang secara berlebihan, tapi pengangkatan secara bilateral itu akan menyebabkan terjadi instabilitas dari hormonal, sehingga pasien umumnya akan memerlukan hormonal replacement therapy. Oke, pada umumnya memang tindakan ini di luar itu sudah dilakukan secara laparoskopi. Namun dari teks yang saya dapat, kalaupun dia dikerjakan secara laparotomi, biasanya indikasinya adalah kalau misalnya potensial dari malignansi itu lebih besar, kalau ukuran ovarium itu besar juga di angka 8-10 cm, atau apabila kita mengekspektasi terdapat significant adhesions. Ya, bila kita harapkan suatu preservasi dari fertility ke depannya, value bentuk itu dipreservasi sebisa mungkin. Nah, tadi seperti saya bilang, indikasinya itu secara umum ada masa eknexa, ada torsio, ada infeksi, fertility preservation, dan elective. Nah, untuk kasus kita itu ada tambahan risk reducing, yaitu risk reducing BSO atau bilateral salpingo ovarectomy
itu digunakan pada kasus-kasus dengan kelainan hereditary. Contohnya seperti saya bilang yang kalau kita melihat slide yang resiko terhadap kanker payudara, salah satu yang major itu adalah BRCA. BRCA mutation dan BRCA mutation itu ini bisa menjadi salah satu opsi. Pada kasus-kasus kalau pada kebidanan itu ovarian malignancy, pada badan onkologi itu hormone sensitive breast cancer. Jadi nama lainnya adalah prophylactic atau risk reducing sulfonectomy. Kita bisa melihat bahwa pada 5 tahun pertama dia menurunkan resiko mutasi pada 5 tahun pertama. Kita melihat dari satu data yang saya dapat dari NCI, yaitu average women's risk of developing breast cancer in a lifetime itu sekitar 13%. Nah, pada pasien-pasien dengan BRCA1 itu 55 dan 72% secara lifetime. Di mana BRCA itu ada angka yang cukup tinggi juga, yaitu 45 sampai 69. Sehingga ini merupakan salah satu opsi pada kasus-kasus tersebut. Nah, research itu menunjukkan bahwa pengangkatan dari ovarium dan tubuh falopi itu dapat menurunkan resiko kematian dari breast cancer setinggi 56%, tapi terutama pada pasien-pasien yang very high risk, yaitu biasanya yang sudah ada mutasi pada BRCA-nya, sehingga mereka merupakan kandidat yang tepat. Secara umum tidak ada kontraindikasi dari ovarektomi, namun karena balik lagi seperti saya bilang, dia memberikan hormon yang diperlukan oleh tubuh kita, terutama wanita, harus ditimbang lagi risk dan benefit dari tindakan tersebut. Sekian dari materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Matur suwun untuk kesempatannya.